ada kesalahan pemahaman tentang bersyukur, dan hal itu juga banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja kesalahpahaman tentang bersyukur itu? Pagi. Assalamualaikum sahabat. Pada video sebelumnya sudah berbagi mengenai tips 3 langkah untuk menjadi pekerja bersyukur dan bahagia. Karena kita tahu bahwa bersyukur itu akan meningkatkan kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan dalam berkarya, bekerja itu akan menjadi pendorong untuk keberhasilan. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai kesalahpahaman tentang bersyukur. Dikisahkan ada sebuah cerita di zaman dahulu, seorang raja yang memiliki hobi berburu. Suatu ketika ia mengajak seorang penasehatnya dan juga beberapa pengawal kepercayaannya untuk pergi ke hutan berburu. Pada saat sedang mengejar buruan di hutan, kudanya dipacu kencang. Tanpa sengaja kudanya menabrak batang pohon yang melintang. Kudanya terjatuh dan sang raja ini terpelanting dari kudanya. Penasihat dan pengawal kemudian mendekati, menolong sang raja dan menemukan bahwa sang raja selain luka-luka ringan, jari kelingkingnya putus. Maka penasihat pun memberi saran kepada sang raja, "Tuan, sebaiknya bersyukur karena hanya jari kelingking yang patah atau yang putus." Tetapi nasihat itu tidak diterima oleh sang raja. Maka setelah itu dia memerintahkan pulang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, penasihat ini kemudian dipecat dan dipenjara. Beberapa waktu kemudian, sang raja kembali lagi berburu ke hutan setelah ditemani dengan penasihat yang baru dan juga beberapa pengawal kepercayaannya. Karena asiknya berburu di hutan sampai masuk ke pedalaman, rombongan ini pun tersesat sampai keluar wilayah kerajaan dan akhirnya bertemu dengan penduduk primitif atau penduduk di tengah hutan yang masih primitif. Dan rombongan ini pun diserang oleh penduduk itu dan pengawal berhasil meloloskan diri, tetapi raja dan penasihat berhasil ditangkap menjadi tawanan. Oleh penduduk primitif ini, raja dan penasihat ini akan dijadikan persembahan untuk dikorbankan pada upacara adat mereka. Mendengar pernyataan itu, raja dan penasihat saling ketakutan. Ketika hari hanya tiba, maka mulailah dua orang ini, penasihat dan raja, untuk dijadikan persembahan pengorbanan dalam upacara penduduk primitif tersebut. Penasihat setelah diperiksa ternyata kondisinya bagus, kemudian dikorbankan. Kemudian giliran raja sudah mulai khawatir dan sangat ketakutan. Begitu diperiksa, ternyata ditemukan ada cacat, jari kelingkingnya putus. Maka raja pun dilepas karena dianggap tidak berguna. Karena salah satu syarat untuk dikorbankan kepada sang dewa mereka adalah fisiknya masih sempurna. Raja yang dibebaskan sangat gembira dan akhirnya bisa sampai kembali ke kerajaan. Ketika sampai di kerajaan, maka dia menyuruh pengawal untuk memanggil penasihat yang dulu di penjara untuk bertemu dengan dia. Saat bertemu dengan penasihat ini, raja pun menyampaikan minta maaf kepada penasihat ini telah berlaku tidak baik dan memenjarakan dia. Dan kemudian dia menceritakan kejadian yang sedang atau baru saja dialaminya. Penasihat ini pun mengatakan, "Tuhan, saya justru berterima kasih dan bersyukur sudah dipecat dan dipenjara oleh Tuhan." Raja bertanya, "Kenapa demikian? Mengapa kamu justru berterima kasih dan bersyukur dengan saya penjara?" "Sebab kalau saya tidak dipenjara, maka kemungkinan Tuhan akan mengajak saya berburu lagi dan saya akan menjadi korban." Sahabat Good Ethos People, ilustrasi cerita tadi menunjukkan masih
ada kesalahpahaman dalam memaknai bersyukur. Ada kesalahan pemahaman tentang bersyukur, dan hal itu juga banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja kesalahpahaman tentang bersyukur itu? Yang pertama, seringkali kita hanya bersyukur saat bahagia, saat senang, saat mendapatkan sesuatu yang membahagiakan atau menemui sesuatu yang menyenangkan. Tetapi melupakan bersyukur pada saat menerima satu kesedihan atau musibah dan lain sebagainya, seperti apa yang dialami oleh sang raja tadi. Ketika diberi nasihat untuk bersyukur oleh penasihatnya, justru marah karena dia sedang kesakitan. Itulah salah satu pemahaman yang salah tentang bersyukur. Kita tahu bahwa setiap kejadian pasti atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah, Tuhan sang pemilik kehidupan. Karena tentu sudah ada hikmah yang terbaik bagi diri kita di balik dari setiap kejadian itu. Kesalahpahaman yang kedua adalah seringkali kita bersyukur hanya ketika mendapatkan hal-hal besar atau menemui hal-hal besar. Seperti kita selesai wisuda, menyelesaikan kuliah, atau menikah, memiliki anak, atau mendapatkan pekerjaan baru, atau mendapatkan proyek baru yang besar, atau naik jabatan, berhasil memenangkan satu tender dan lain sebagainya. Itu hal-hal besar yang seringkali memang kita syukuri, dan hal yang sangat wajar untuk mensyukuri hal-hal besar. Tapi kita juga tidak boleh melalaikan untuk mensyukuri hal-hal kecil sehari-hari yang kita terima. Ada ribuan hal-hal kecil yang karena sehari-hari kita terima, kadang-kala kita melupakan untuk mensyukurinya. Seperti bangun pagi dalam kondisi sehat misalnya, bangun pagi, bernafas, beraktivitas dalam posisi yang tenang, tidak ada ancaman dan gangguan misalnya, bisa makan, minum dengan enak dan tidur nyenyak misalnya, masih memiliki kesibukan aktivitas bekerja, masih memiliki keluarga yang saling mengasihi misalnya. Itu adalah hal-hal kecil yang kita temui sehari-hari dan selayaknya kita harus bersyukur juga. Kesalahpahaman yang ketiga adalah seringkali menganggap bahwa bersyukur itu menerima tanpa syarat, tanpa ada tindakan lebih lanjut. Pokoknya diterima saja, pokoknya ada kejadian apapun, ada sesuatu yang kita hadapi, kita terima saja. Yang tidak sesuai harapan pun kita terima saja. Itu pemahaman kita tentang bersyukur. Padahal bersyukur itu bukan saja mengenai penerimaan atau acceptance terhadap sesuatu, tetapi juga ada action. Kalau kita bersyukur karena kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat hidup, diberi berbagai kebahagiaan, rahmat dan berkah dari Allah, Tuhan sang pemilik kehidupan, maka selain mengucapkan rasa syukur dengan lisan, maka syukur juga harus diikuti dengan tindakan, action. Jadi menjalankan kewajiban-kewajiban beribadah misalnya, melakukan amal-amal kebaikan misalnya. Jadi bentuk syukur bukan sekedar menerima sesuatu yang datang, tetapi juga menggunakan apa yang kita miliki, yang kita terima itu untuk hal-hal kebaikan. Memanfaatkan, kalau kita bersyukur memiliki ilmu, maka membagikan ilmu itu, sharing atau berbagi dengan banyak orang agar ilmu itu bermanfaat misalnya. Kalau kita bersyukur memiliki harta, maka bersedekah, berinfak lebih banyak agar memberi kemanfaatan kepada banyak orang misalnya. Kalau kita bersyukur atas kondisi sehat, maka kita juga harus memanfaatkan kesehatan kita untuk memberi kemanfaatan kepada banyak orang. Sahabat, itulah beberapa kesalahpahaman tentang makna bersyukur. Tentu ada banyak kesalahan yang lainnya, tetapi dari 3 hal ini yang umumnya sering kita temui. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jari Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu untuk Anda. Salam Good Ethos. Wassalamualaikum.